Museum Kebaharian Jakarta dan Komunitas Jelajah Budaya mengadakan Jelajah Jalur Rempah Jakarta. Kegiatan tahun 2025 ini merupakan kegiatan kelima yang dilaksanakan oleh Museum Bahari dan KJB. Di masa lalu, sebelum bernama Jakarta, kawasan ini sangat berperan dalam perdagangan dan jalur pelayaran rempah-rempah di Nusantara. Keberadaan rempah-rempah tersebut tidak lepas dari peran Nusantara sebagai penghasil utama rempah dunia di era perniagaan. Di utara Pulau Jawa bagian barat terdapat pelabuhan Sunda Kelapa yang mempunyai peran yang penting dalam jalur rempah internasional pada masa lalu. Berita penjelajah Portugis Tom Pires pada tahun 1512 menyebutkan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan penting kerajaan Sunda. Sunda Kelapa, Jakarta merupakan bandar besarnya rempah pada waktu itu. Karena itu acara JJRJ mengapa kami terus lakukan setiap tahun supaya kita semua juga tahu perannya, betapa penting perannya Sunda Kelapa dan betapa pentingnya tempat ini, ya. Tempat ini dahulunya adalah tempat untuk menampung itu tadi komoditi rempah dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelah selatan dari museum ini dulu ada galangan kapal. Jadi dulu kapal-kapal dulu diperbaiki di tempat tersebut, kemudian nanti akan melakukan pelayaran kembali. Jadi beberapa bangunan cagar budaya yang masih berdiri kokoh antara lain Museum Bahari Jakarta yang di masa lalu dikenal sebagai Wezetsu Pakhuesen atau gudang sisi barat. Dari gudang inilah disimpan pala dan lada, kemudian kopi, teh, kain, dan lain sebagainya. Masih di kompleks Museum Kebaharian Jakarta terdapat bangunan menjulang tinggi Menara Syah Bandar yang berfungsi untuk memantau aktivitas pelabuhan Sunda Kelapa atau Batavia. Di sebelah selatan terdapat galangan kapal POC di mana dulu kapal-kapal diperbaiki. Selain itu menjadi pangkalan perahu-perahu kecil yang mengantar dan menjemput penumpang dari kapal besar yang tidak dapat berlabuh di pelabuhan Batavia. Galangan kapal ini juga sejaman dengan Museum Bahari ya. Sejaman dari abad ke-18 ya, sama juga tadi dari yang gudang sisi timur ya. Jadi ini satu era ya. Kalau kita lihat nih bangunan memanjang, kemudian tadi juga ada angkor-angkornya ya. Ini juga ada angkor-angkornya sama seperti itu. Ini yang tembok yang masih ketiganya boleh dibilang nggak terlalu banyak perubahan ya, karena ini depannya langsung sungai. Kalau Museum Bahari tadi kan sudah ada peninggian, kita tidak bisa melihat bagaimana dulu tingginya dari tembok kota yang di depan Museum Bahari. Nah, kalau ini kan kita bisa... Masih banyak kisah menarik di sepanjang jelajah jalur rempah Jakarta. Salah satunya gudang gandum atau disebut Grand Pakhuisen di sebelah timur Sungai Ciliwung. Terkadang disebut juga dengan nama Gudang Timur atau Outside Sea Pakhuisen. Awalnya, komplek gudang ini terdiri dari 4 bangunan besar sebagai tempat penyimpanan segala bahan makanan seperti beras, buncis, kacang tanah, kacang hijau, dan kue kering. Sekarang kita di Oostzijds Pakhuisen, ini bahasa Belanda sedikit susah buat orang Indonesia. Tapi kalau lihat gedung ini, konstruksi masih baik. Beberapa batu sudah diambil untuk istana Menteri Keuangan, tapi konstruksi masih baik dan ini dibangun abad ke-17, ke-18 sudah itu tidak dipakai lagi, tapi ini seperti warisan heritage share Indonesia Belanda. Gudang tertua yang berada di sebelah barat daya didirikan pada tahun 1737. 3 gudang lainnya dibangun antara tahun 1748 dan 1754. Dan dipugar tahun 1872. 2 gudang terluar di sebelah timur yang berbatasan dengan Sungai Ciliwung atau kanal luar kota, dinding luarnya yang berfungsi sebagai tembok kota. Pada tahun 1990,
2 gudang tertua dibongkar untuk pembangunan jalan layang tol. Selanjutnya tembok 2 gudang lainnya yang berada di sebelah utara turut dibongkar. Jembatan Kota Intan merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Jakarta. Jembatan Kota Intan dulunya sering berganti nama. Pertama pada masa POC jembatan ini disebut Ophaalbrug. Selain itu ada juga yang menyebutnya sebagai jembatan Inggris atau dalam bahasa Belanda disebut Engelsburg. Pada tahun 1628 dan 1629 terjadi penyerangan tentara Banten dan Mataram terhadap benteng Batavia yang mengakibatkan jembatan ini rusak. Kemudian Belanda membangunnya kembali pada tahun 1630 dan pada saat itu dikenal dengan nama De Honderpasarbrug atau Jembatan Pasar Ayam karena lokasinya berdekatan dengan Pasar Ayam. Pada tanggal 7 September tahun 1972, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Ali Sadikin menetapkan jembatan Kota Intan sebagai benda cagar budaya. Baik sahabat budaya, itulah keseruan dari kegiatan Jelajah Jalur Rempah Jakarta tahun 2025. Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai kegiatan Jelajah Jalur Rempah Jakarta, yuk pantau terus akun media sosial Museum Bahari Jakarta dan komunitas Jelajah Budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.